akan lama dan waktunya nanti jadi tidak bisa terkejar gitu ya untuk pengisian perhitungan ABK-nya maupun usulan formasinya. Baik, jadi seperti itu untuk masuknya. Jadi username-nya menggunakan KL underscore kode instansi. Password-nya seperti yang sudah kami sampaikan pada file ya. Selanjutnya akun, pilihannya menggunakan akun Renboot ya. Jadi walaupun di pilihan akun tersebut ada pilihan untuk akun e-formasi Kemenpang, tapi untuk kementerian atau lembaga itu belum bisa menggunakan fitur e-formasi Kemenpan tersebut ya. Untuk login menggunakan akun e-formasi Kemenpan, itu kementerian dan lembaga belum bisa. Ya, jadi kementerian dan lembaga hanya bisa masuk menggunakan akun yang sudah kita sediakan. Lalu pilihan akunnya menggunakan pilihan akun Renboot. Jadi kemarin ada beberapa kementerian atau lembaga yang menanyakan ya, kok saya tidak bisa masuk menggunakan akun informasi Kemenpan. Jadi memang akun informasi Kemenpan untuk sekarang itu kita masih batasi hanya untuk pemerintah daerah saja ya. Untuk kementerian atau lembaga itu belum bisa menggunakan fitur tersebut. Karena memang perlakuannya kita berbeda ya. Untuk kementerian dan lembaga ini kita buat sesimpel mungkin dan isiannya juga lebih sedikit ya daripada isian yang dilakukan oleh Pemda. Jadi kita memberikan perlakuan khusus lah untuk akun dari KL ini. Jadi nanti juga kalau Bapak Ibu masih bingung, Bapak Ibu bisa mendownload juga petunjuk penggunaan aplikasi Renboot. Di situ kita sediakan untuk PDF-nya, yaitu petunjuk penggunaan kementerian atau lembaga. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di situ. Nah, setelah Bapak Ibu masuk ke dalam aplikasi Renboot, Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman daftar isi ya, atau halaman tes kebutuhan yang masih kosong. Jadi karena kami belum mengetahui ya, apakah vaskes tertentu itu adalah milik Kementerian Pertanian atau Perdagangan atau Pertahanan, itu kami belum tahu karena di aplikasi kami mengajunya ke Sistem Informasi SDM Kesehatan. Di situ belum diberikan tanda bahwa vaskes ini adalah milik kementerian tertentu. Jadi hanya ada bahwa vaskes tersebut milik kementerian lain seperti itu, atau kepemilikan BUMN, atau kepemilikan TNI, TNI AL, TNI AD seperti itu ya. Jadi belum spesifik per kementerian. Oleh sebab itu kami ingin mendata juga, jadi Bapak Ibu nanti menambahkan vaskes yang telah masuk ke dalam aplikasi Kementerian Kesehatan, lalu didaftarkan ke kementerian atau lembaga Bapak Ibu masing-masing. Itu ya. Jadi prosesnya vaskes yang bisa dimasukkan ke dalam halaman ini hanya vaskes yang sudah terdaftar di Sistem Informasi SDM Kesehatan. Jadi nanti kalau ada vaskes-vaskes yang masih registrasi atau belum masuk ke dalam aplikasi Sistem Informasi SDM Kesehatan, nah itu nanti prosesnya berbeda ya. Nanti proses itu akan dilakukan di lain pihak seperti itu. Jadi kalau sudah masuk, nanti akan otomatis muncul seperti itu. Tapi nanti kalau belum ada yang masuk, nanti silakan menghubungi kami. Kami nanti akan mengecek juga data vaskes tersebut sudah sampai mana. Kenapa belum masuk ke aplikasi itu penyebabnya apa? Apakah belum terregistrasi atau memang dia sudah registrasi tapi ternyata belum punya izin operasional atau bagaimana? Karena registrasi vaskes itu tempatnya ada di Yankes ya, dan itu nanti harus terdaftar di situ dulu registrasinya. Jadi setelah terregistrasi barulah nanti
kita bisa munculkan di halaman ini. Nah, jadi kita dapat melihat halaman ini, kita ada beberapa nomor ya. Jadi nomor 1 ini kita bisa melihat di sini adalah keterangan dari akun Bapak Ibu. Nah, contohnya saya masuk sebagai Kementerian Uji Coba ya. Nah, di sini hak aksesnya adalah kementerian lain. Gitu. Lalu ada status di sini, status berita acara atau status usulan nanti. Ini masih terbuka. Nah, daftar Vaskes di aplikasi Renboot masih kosong. Silahkan tambahkan Vaskes Anda dengan tombol di bawah. Nah, angka 3 ini adalah tombol tambah Vaskes yang tadi berfungsi untuk menambahkan. Jadi kalau nanti tombol Vaskes kita klik, akan muncul daftar seperti ini. Jadi ini adalah halaman tambah Vaskes. Jadi akan muncul Vaskes-Vaskes yang kepemilikannya adalah kementerian lain, BUMN, TNI, AL, AD, AU, dan Polri. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan Vaskesnya di sini. Jadi silahkan daftarkan Vaskes yang ada di Renboot ini ke Vaskes kementerian atau lembaga Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi sekali lagi daftar Vaskes yang bisa dipilih berasal dari data Vaskes yang sudah terdaftar di Sistem Informasi SDM Kesehatan. Jadi kalau misal masih ada Vaskes-Vaskes kementerian atau lembaga yang belum terdaftar, nah itu belum bisa dimasukkan atau belum bisa diusulkan ya nanti. Khususnya mungkin kalau kementerian lembaga kebanyakan klinik ya, khususnya klinik-klinik yang mungkin belum punya izin operasional ya. Karena itu nanti akan cukup sulit ya untuk mendapatkan registernya. Itu. Atau mungkin ada rumah sakit juga yang belum terdata, itu juga nanti melewati proses yang cukup panjang ya. Kalau rumah sakit nanti harus diverifikasi oleh pemerintah daerah juga selaku pemilik daerahnya. Jadi nanti perlu diverifikasi berjenjang ya. Oleh sebab itu mungkin prosesnya juga akan lama untuk rumah sakit dan tadi ada klinik juga. Baik, selanjutnya, nah setelah tadi kita daftarkan datanya, nanti akan muncul banyak tombol dan daftar ya. Kalau yang sebelumnya tadi kosong, di sini muncul banyak sekali tombol dan tabel. Yang pertama, kita dapat melihat di angka 1, ini ada status usulan formasi ya, masih terbuka. Nanti dia ada 3 statusnya, yaitu terbuka, tertutup, dan terkirim ke Menpan. Jadi kalau terbuka seperti ini, Bapak Ibu masih dapat mengubah data kebutuhan maupun data usulannya ya. Jadi Bapak Ibu masih bisa menambah Vaskes, masih bisa mengusulkan atau mengubah-ubah angkanya. Tapi kalau Bapak Ibu klik tombol finalisasi des kebutuhan dan usulan formasi P3K ini, data Bapak Ibu akan terkunci. Ya, data Bapak Ibu sudah tidak bisa diupdate kembali. Dan setelah diklik finalisasi inilah nanti akan muncul tombol pengiriman data ke Menpan. Jadi karena kita hanya diberikan kewenangan oleh Menpan, pengiriman itu hanya boleh 1 kali saja. Jadi Bapak Ibu Kementerian atau lembaga dimohon berhati-hati ya untuk mengirimkan. Karena kalau sudah dikirim, itu data sudah tidak bisa diubah kembali. Jadi kalau Bapak Ibu tiba-tiba ingin merubah, itu sudah tidak bisa. Jadi saran saya pengirimannya dilakukan di minggu terakhir ya untuk pengiriman data usulan formasi. Jadi kita kemarin diberikan kewenangan oleh Menpan untuk pengisian atau perubahan data kebutuhan, yaitu kebutuhan ABK, itu maksimal di 7 April ya, tapi setelah itu masih dapat diberikan sampai tanggal 14 itu untuk pengiriman usulan formasi P3K-nya. Jadi selama rentang dari 7 ke 14, Bapak Ibu masih dapat mengubah
angka angka usulannya, tapi tidak dengan angka kebutuhan ABK maupun existing. Jadi hanya dapat mengubah angka usulannya saja. Nah, selanjutnya di bawahnya kita bisa melihat ada daftar vaskes dari kementerian dicoba ya. Ini adalah hanya uji coba saja, tapi nanti akan muncul sesuai dengan nama kementerian atau lembaga dari Bapak Ibu. Nah, tombol tambah vaskes ada di atas ya, berwarna hijau. Lalu akan muncul dua tombol cetak kalau Bapak Ibu sudah mengisi usulan maupun mengisi nilai kebutuhan perhitungan ABK-nya ya. Jadi ada cetak berita acara, kebutuhan, lalu ada cetak rekap usulan formasi P3K. Jadi berbeda ya, untuk rekap itu tidak ada tanda tangannya. Jadi dia hanya rekap saja untuk memudahkan Bapak Ibu untuk mencetak lalu melihat ya berapa totalnya dan mana saja yang diajukan itu ada di cetak rekapnya. Jadi ini hanya menampilkan rekap yang nanti bisa dicetak. Kalau berita acara nanti menampilkan angka atau nilai kebutuhan ya. Jadi nilai yang ditampilkan nanti berbeda. Jadi kalau cetak berita acara kebutuhan itu menampilkan nilai kebutuhan atau kekurangan. Lalu cetak rekap usulan formasi P3K hanya menampilkan angka usulan formasi P3K saja. Jadi mungkin nanti nilainya antara kebutuhan dan usulan formasi bisa saja berbeda ya. Karena untuk usulan formasi P3K itu tidak dibuka untuk seluruh jenjang. Jadi kalau kebutuhan atau isian perhitungan ABK existing itu kan dibuka untuk seluruh jenjang, tapi untuk usulan formasi hanya dibuka untuk jenjang-jenjang tertentu saja. Oh, berarti sudah terjawab. Ya, selanjutnya di bawah kita bisa melihat daftar vaskes yang telah dimasukkan tadi ya. Lalu kita juga dapat melihat ada dua tombol nih yang berbeda. Jadi daftar vaskes yang di atas ada tombol hapus, yang di bawah tidak ada. Jadi perbedaannya kalau yang di atas ini dia belum menginput ya usulan formasi maupun nilai kebutuhan. Jadi Bapak Ibu masih dapat menghapus vaskesnya sebelum Bapak Ibu mengisi nilai perhitungan atau nilai usulannya. Jadi fitur ini kami berikan agar Bapak Ibu kalau yang ada yang salah memasukkan vaskesnya, mungkin Bapak Ibu sebenarnya tidak sengaja atau salah nama, jadi Bapak Ibu masih dapat menghapusnya kalau belum pernah diisi. Seperti itu. Tapi kalau sudah diisi, tombol hapusnya akan hilang. Tapi belum jawab lembaga yang lalu untuk tombol database ini nanti akan menampilkan form untuk pengisian database-nya ya per vaskes, karena nanti jabatannya itu dimasukkan per vaskesnya. Kan ada yang sudah ada siapnya. Nah, selanjutnya ada kolom-kolom. Ini kolomnya cukup panjang ya. Jadi untuk di halaman daftar isi ini, kita hanya menampilkan usulan formasi P3K, nilai kebutuhan, dan nilai existing, karena cukup panjangnya ya. Jadi nanti Bapak Ibu harus scroll ke kanan. Ya, karena saking panjangnya vaskes tersebut atau jenjang tersebut, karena jenjangnya ada kita keluarkan semua. Jadi Bapak Ibu memang harus scroll ya, seperti itu. Nah, kalau nanti Bapak Ibu klik finalisasi tadi, yang saya ceritakan, finalisasi lalu menjadi tertutup, tombol-tombol yang akan muncul sekarang ini akan hilang ya. Khususnya tambah vaskes, lalu tombol database itu akan hilang. Jadi Bapak Ibu sudah tidak bisa mengubah dan nanti tombolnya juga akan tertutup seperti itu. Nah, ini pada saat kita klik database ya yang berwarna biru tadi per vaskes akan dimunculkan halaman form desk kebutuhan vaskesnya.
Jadi ada beberapa tombol. Yang pertama itu kembali adalah untuk kembali ke halaman sebelumnya. Selanjutnya ada tombol nambah jabatan. Nah, ini nanti yang kita klik untuk menambahkan jabatan yang akan dimasukkan nilainya. Yang nanti akan muncul di bawah kalau sudah terinput seperti itu. Jadi di nomor 3 ada keterangan vaskesnya. Jadi ini vaskes, kode vaskesnya berapa, nama vaskesnya, jenis vaskesnya, lalu kepemilikannya. Nah, kebetulan di sini kepemilikannya contohnya adalah BUMN ya. Contohnya ini ada fitur search atau fitur pencarian jabatan. Nanti kalau jabatannya cukup banyak yang di-input, kalau ingin melihat data-data tertentu, bisa dilakukan search ya. Selanjutnya ada daftar jabatan yang sudah masuk, nanti akan muncul di bawah. Lalu di sini nanti akan terlihat kolom-kolom yang cukup lengkap ya. Nanti ada usulan formasi P3K, ada existing ASN, lalu ada perhitungan APK, lalu ada kekurangan atau kebutuhan. Jadi nanti bisa di-scroll panjang ke kanan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menambah jabatan baru, atau bisa mengubah nilainya di jabatannya sudah di-input ya. Nah, untuk menambahkan, nanti caranya diklik tambah jabatan, lalu akan muncul form seperti ini. Jadi Bapak Ibu harus memilih jabatannya terlebih dahulu. Nah, ini berbeda dengan yang awal-awal ya. Yang awal akan langsung muncul di bawahnya itu daftar isiannya. Tapi kalau sekarang harus memilih jabatannya terlebih dahulu, baru nanti akan muncul isian di bawahnya. Jadi pilihan nama jabatan ini juga otomatis akan hilang kalau Bapak Ibu sudah menginput jabatan tersebut. Jadi misal sudah menginput dokter, nanti di pilihan juga tidak akan muncul lagi dokter ya. Jadi agar datanya nanti tidak double. Jadi setiap penambahan itu akan menghilangkan dari daftar jabatan. Jadi kalau sudah dipilih, nanti akan muncul form seperti ini. Nah, ini ada penambahan 2 kolom ya. Untuk kementerian lembaga mungkin sebelumnya sudah mengisi, dia belum mengisi usulan formasi di P3K-nya atau APK-nya, silakan nanti Bapak Ibu masuk kembali, lalu diisikan angka usulan formasi P3K-nya. Karena waktu yang kita tersebut, jadi Bapak Ibu silakan nanti yang kemarin sudah menginput sampai tes kebutuhannya, silakan dilanjutkan untuk penginputan usulan formasi P3K-nya. Videonya panjang. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semua jenjang itu dapat diajukan usulan formasi P3K-nya. Nggak tahu. Jadi contohnya seperti ini. Tadi dia dokter itu dia tidak ada jenjang terampil penjaya. Jadi dia tidak dapat mengusulkan formasi P3K untuk jabatan tersebut. Dan juga dokter hanya boleh diusulkan itu sampai ahli pertama saja atau ahli dada, selanjutnya ahli utama, ahli media itu tidak dapat diusulkan. Begitu juga nanti ada asisten apoteker ya, asisten apoteker itu hanya bisa diusulkan untuk terampil saja. Nah, mahir, penyelia, ahli pertama itu tidak bisa, karena memang dia jenjangnya hanya keterampilan ya, untuk keahlian tidak ada. Jadi seperti itu, di sini jenjang jabatan tidak disarankan untuk diajukan sebagai usulan, karena memang tidak boleh seperti itu. Tapi nanti kalau yang kemarin kita belum perlakukan, Bapak Ibu sudah menginput, itu nanti juga akan ada warna merah ya di penelitian Bapak Ibu bahwa formasi ini tidak disarankan untuk diisi dan silakan dinolkan.
Nah, untuk MHPK ini adalah masa habis perjanjian kerja ya. Jadi nanti kontraknya beda itu berapa tahun. Nah, totalnya itu 5 tahun. Ya, ini adalah nilai yang diberikan kepada kami dari Menpan. Ini memang agar diberikan nilai defaultnya untuk MHPK ini adalah 5 tahun. Tapi Bapak Ibu masih bisa pilih sampai 1 tahun nih. Jadi kalau mau dikecilkan atau Bapak Ibu ingin mengubah nilainya bisa menjadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu bisa. Tapi maksimalnya juga 5 tahun. Ngusulin ahli Padahal kan P3K boleh. utama misalnya gitu kayak misalnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan Tadi kan terkait itu kan hampir ya berarti ya. Jadi mungkin kita bisa langsung mencoba ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan, sebenarnya akan langsung kita coba atau kita coba menggunakan akun dari kementerian atau lembaganya. Soalnya kita nggak masuk ke sana. Sabar Mas Reza. Bapak Ibu mohon berkenan mungkin untuk menyimak dan mungkin sekaligus untuk baik-baik ya Bapak Ibu. Untuk pengusulannya silakan. Ini sudah dari Kementerian Keuangan ya, masih ada datanya ya, coba-cobanya ya. Bisa, cuman kan Mas Reza. Ya, nanti uji cobanya saya akan kalau menggunakan dari saya matiin, data kementerian uji coba saja. Oh ya baik. Ya silakan mungkin Mas Reza mungkin menggunakan kementerian mana Mas? Kementerian uji coba ya, jadi maksudnya kementerian fiktif nanti Oh kementerian fiktif, oke kementerian fiktif. Kementerian uji coba. Baik-baik, Bapak Ibu, mari sama-sama barangkali kita ini kan sekaligus tutorial. Jadi Bapak Ibu juga bisa sekaligus membaca dan menyimak ya sambil mungkin berkenan mencoba supaya nanti benar-benar satu persepsi. Kalau memang ada hal-hal yang memang menjadi kendala atau nanti mungkin kesulitan gitu ya Mas Reza ya nanti bisa langsung konfirmasi dengan kita gitu ya Mas Reza ya. Silakan Mas Reza. Emang di sini maunya Kemkes ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi username-nya menggunakan KL_instansi. Satu klinik. KL_instansi dan passwordnya yang sudah kami berikan sebelumnya. Adminnya satu, admin. Lalu akunnya kita pilih Renbud ya. Klinik semua harus diisi masing-masing. Jadi informasi Kemenpan ya untuk kementerian atau lembaga ini bisa atau belum bisa menggunakan akun dari informasi Kemenpan. Lalu kode keamanannya sudah tercatat, lalu kembali kode yang ada di atas. Nah kalau Bapak Ibu ingin melihat lagi petunjuknya, silakan dilihat lagi di halaman petunjuk penggunaan aplikasi Renbud ya. Ini bisa diklik. Nah ini ada petunjuk penggunaan untuk kementerian dan lembaga dalam bentuk PDF ya. Ini bisa diklik. Nah di sini ada petunjuknya cukup lengkap ya. Di sini seperti yang tadi saya jelaskan, ada contoh nanti bagaimana kalau tertutup bagaimana prosesnya, Ini kan yang hadir di sana pengisiannya kan jadi seperti ini. kementerian itu satu orang. Jadi Bapak Ibu bisa nanti di download kembali. Kalau nanti Bapak Ibu buka materi yang dari PowerPoint ini kan tidak jelas ya, tidak ada narasinya. Jadi Bapak Ibu bisa membuka petunjuk penggunaan yang ada di aplikasi Renbud ini. Ada demo kemarin undangannya yang aku bilang ke Di Agung tuh loh Di Agung. Hari ini kalau nggak besok undangan semua kementerian. Saya menggunakan KL ini hanya untuk dicoba saja. pasien kliniknya nanti. Passwordnya sesuai kita berikan kemarin untuk passwordnya. Akunnya Renbud jangan lupa. Karena kalau menggunakan akun yang lain tidak bisa. Ini pelaksananya siapa yang ngomong ini dari mana? Dari Kemenkes. Kembali angka yang ada di atas. Kalau sudah kita klik login ya. Kalau sudah masuk seperti ini tampilannya. Kalau masih kosong seperti yang di halaman tadi, jadi Bapak Ibu menambahkan passwordnya terlebih dahulu. Nah, ini contohnya yang sudah terisi ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di pojok kanan atas di sini ada nama kementeriannya.
usulan formasi. Ini dan hak aksesnya di sini hak akses kementerian lain ya. bukan ABK itu, satu usulan Kita bisa formasi. klik, di sini ada halaman petunjuk penggunaan yang tadi, lalu ada ubah password. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mengubah passwordnya, karena kemarin kita berikan password itu sama ya, satu seluruh kementerian dan lembaga itu sama. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu ingin mengubah passwordnya, Nah, ini ntar saya foto. itu dapat dilakukan di ubah password ini. Ntar orang pada ngubah lagi Pak. Dengan memasukkan password lama, lalu password barunya dimasukkan Rubah ya. 2 kali. Rubah password ada Itu kementerian. nanti akan mengubah password yang sudah kita berikan. Kalau ingin keluar, di sini ada tombol logout ya. Ini dengan mengklik nama dari akun Bapak Ibu. Selanjutnya kita sama sekali tadi kita jelaskan ulang ya, untuk Kita ntar bisa makan. tampilannya dari paling atas itu ada status usulan formasinya. Enggak ada di situ. Jadi kalau sebelum kita bisa mengusulkan formasi itu ada namanya status berita acara ya. Tapi untuk kementerian lembaga kita simpelkan menjadi satu status saja yaitu status informasi. Jadi kalau alur yang umum atau alur yang biasanya itu ada status berita acara kebutuhan dan status usulan formasinya. Jadi ada 2 ya. Tapi untuk kementerian lembaga kita jadi satukan saja yaitu status usulan formasi. Karena memang nanti yang melakukan finalisasi dan pengiriman itu nanti hanya satu ya, yaitu OSDM-nya. Jadi status usulannya kita sederhanakan menjadi satu status saja. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan juga ada 3 status ya, yaitu terbuka, tertutup, dan terkirim ke Menpan. Silakan dirubah ya. Kalau terbuka, nanti Bapak Ibu masih bisa menambah, mengubah data ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah klik finalisasi dan nanti menjadi tertutup, sudah tidak bisa lagi Enggak. melakukan perubahan. Kalau 3 kali Tapi untuk status tertutup, Bapak Ibu masih dapat meminta Kementerian Kesehatan untuk membuka kembali Itu kan kita bisa makan. data atau kebutuhan ini masih Kita negur aja. bisa dibuka kembali selama waktunya masih terbuka ya. Jadi masih dalam rentang waktu yang kami berikan. kan saya bisa Tapi kalau sudah di luar rentang Lah ya makan nih Mas Bro, yang itu sudah tidak bisa, karena kalau sampai di akhir waktu Bapak Ibu belum mengirim data ke Menpan, itu nanti kita juga akan tanyakan mungkin ya kenapa ini belum terkirim dan ini mau dikirim apa adanya atau tidak mengusul sama sekali. Jadi memang dari Menpan kemarin kita disepakati memang usulan data atau usulan informasi Kementerian Kesehatan, Jabatan Fungsional Kesehatan ini batas akhir pengusulannya adalah tanggal 14. Walaupun informasi Kemenpan untuk jabatan teknisnya itu bisa sampai tanggal 30. Tapi untuk jabatan fungsional kesehatan kita diberikan sampai tanggal 14 ya, karena memang kita start lebih awal untuk usulan formasinya. Karena usulan formasi di informasi sendiri itu baru mulai tanggal 10 April. Nah, sedangkan kita pengujian usulan itu sudah mulai dari tanggal keren banget ya. 20. Jadi kita nanti batas minimal atau batas maksimal pengiriman itu pada tanggal 14 April jam 23.59. Jadi seperti itu. Kalau nanti sudah lewat belum terkirim, nanti kami akan hubungi mungkin PIC dari Kementerian atau lembaganya apakah ini mau dikirim apa adanya atau memang tidak ingin mengusul gitu ya. Jadi kalau tidak mengusul ya nanti kita tidak akan kirimkan datanya. Tapi kalau memang mau dikirim apa adanya, nanti kita akan kirimkan datanya sesuai apa adanya yang terakhir Bapak Ibu isi seperti itu. Pindah ke mana tadi?
Nah, selanjutnya tadi yang saya jelaskan berbagi ada seharinya. tombol ampas vaskes menambah atau memasukkan vaskes yang telah terdaftar di Kementerian Kesehatan Maaf. menjadi vaskes dari kepemilikan kementerian atau lembaga Bapak Ibu. Bawahnya ada cetak berita acara, deskripsi dan cetak acara formasi dan data ya. Untuk mencetak berita acara tes kebutuhan dan mencetak backup usulan informasi kebijakan. Mungkin kita mencoba untuk menambah vaskes terlebih dahulu ya. Khususnya bagi para kementerian atau lembaga yang belum pernah ikut, mungkin kan masih kosong ya. Jadi kita klik tambah vaskes. Nah, kalau Nah, ini akan muncul vaskes yang ada 2.565 ya, yang belum terdata. Ya. belum terdaftar. Jadi ada 2.565 dari total vaskes kepemilikan BUMN, kementerian lain, TNI, AD, AU, AL, dan Polri yang belum dimasukkan atau diakui kepemilikannya oleh kementerian atau lembaga. Nah, iya Kemhan. Iya, Kemhan. Jadi kita memang masukkan hanya sesuai dengan kepemilikan yang ada di informasi SDM kesehatan. Tapi kepemilikan tersebut belum mengacu ke ini milik kementerian mana, atau ini milik lembaga mana, atau ini milik badan apa, itu kita belum dapatkan. Sebab itu Bapak Ibu harus menambahkan sendiri. Nah, misal contohnya kita mau tambahkan klinik KI ya, kita klik, nah, nanti akan muncul notifikasinya vaskes itu ditambahkan dan akan muncul di jadi Bapak Ibu bisa menambah lagi. Siapa Sulaiman? Kita cari klinik lagi ini huruf gitu ya, kita klik, nah nanti akan tambah seperti ini. Kalau kok armada RI Pak mungkin maksudnya yang Burini itu ya. Jadi kalau sudah tambah Bapak Ibu bisa memasukkan data des-nya, klik data des, atau kalau misal salah Bapak Ibu bisa melakukan hapus ya. Jadi kita klik hapus. Itu ada beberapa yang sudah masuk. Jadi vaskesnya akan hilang. Tapi selama Bapak Ibu belum mengisikan ya, usulan maupun kebutuhan